Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama Ibu Arini Hasnabila Hairunisa. Baik, di kesempatan video ini Ibu akan membahas tentang mitigasi bencana. Yuk langsung aja kita ke videonya. Apa yang terlintas di benak kalian saat kalian mendengar mitigasi bencana? Yap, betul banget. Mitigasi bencana adalah suatu upaya dalam mengurangi risiko yang terjadi disebabkan oleh bencana. Sedangkan bencana adalah suatu peristiwa yang dapat mengancam kehidupan suatu masyarakat yang disebabkan oleh faktor-faktor yang ada, seperti faktor alam, faktor non-alam, dan juga faktor manusia. Yang pertama ada bencana yang disebabkan oleh alam. Bencana yang disebabkan oleh alam contohnya seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya. Sedangkan faktor yang disebabkan oleh manusia adalah seperti terjadinya konflik antar komunitas besar atau organisasi besar. Kemudian untuk non-alam adalah suatu bencana yang disebabkan oleh seperti wabah penyakit dan sebagainya. Menurut kalian, apakah Indonesia ini banyak bencana? Ya, betul sekali. Indonesia sering terjadi bencana karena disebabkan oleh beberapa faktor, terutama pertemuan antar lempeng yang ada di Indonesia. Indonesia diapit oleh beberapa lempeng seperti lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan juga lempeng Pasifik. Lempeng-lempeng tersebut merupakan lempeng besar yang bisa mengakibatkan tumbukan dan lipatan sehingga sering terjadinya gempa di Indonesia. Salah satu faktor lainnya adalah Indonesia merupakan bagian dari negara Ring of Fire. Ring of Fire itu apa sih? Ring of Fire itu adalah negara yang diliputi oleh gunung api yang aktif dan mengelilingi negara tersebut. Nah, pasti kalian sudah tidak asing untuk mendengar berita-berita bahwa Indonesia sering terjadi bencana gunung api. Faktor lain yang menyebabkan Indonesia menjadi negara yang banyak bencana adalah Indonesia merupakan negara yang berklimat siang artinya karena memiliki dua musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan ini dapat mengakibatkan banjir yang disebabkan oleh topografi yang rendah dan intensitas curah hujan yang tinggi. Kemudian ada jenis-jenis bencana. Yang pertama ada bencana alam geologis. Bencana ini disebabkan oleh pengaruh terjadinya pergerakan lempeng tektonik, dan pergerakan lempeng tektonik ini mempengaruhi bencana seperti bencana gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan juga longsor yang diakibatkan pergerakan lempeng. Yang kedua, bencana alam hidrometeorologi. Bencana ini disebabkan oleh faktor cuaca dan juga hujan. Contohnya seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran hutan. Yang ketiga adalah bencana ekstraterestrial. Bencana ini disebabkan oleh adanya gaya atau energi yang berasal dari luar bumi. Contohnya seperti jatuhnya benda langit ke dalam bumi seperti meteor dan sebagainya. Kemudian ada siklus bencana alam. Siklus bencana alam ini yang pertama adalah prabencana. Prabencana di sini maksudnya adalah suatu kondisi suatu wilayah yang belum terjadi bencana. Kemudian prabencana yang kedua adalah suatu kondisi di mana wilayah tersebut sudah memiliki potensi akan terjadi bencana. Yang ketiga, tanggap darurat. Kondisi ini adalah kondisi di mana seseorang harus mengevakuasi dirinya saat terjadi bencana. Yang keempat, pemulihan. Kondisi ini merupakan kondisi di mana suatu masyarakat harus bangkit lagi setelah terkena bencana, seperti pemulihan ekonomi, pemulihan pendidikan, dan pemulihan fisik setelah terkena bencana, dan sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan video kali ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan dapat dipelajari dan dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam geografi, lestari bumiku.